Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amiddana bi asrarihi bid dharain amin. Wa hujjatuhu, bermula hujjah, alasan dari yang mengharamkan penggunaan sutra bagi laki-laki adalah hadis ruya yang telah diriwayatkan hadis anhu dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diriwayatkan? Annahu, sesungguhnya Rasulullah adalah qala, telah bersabda. Sabdanya, innama yalbasul harira, hanya saja orang yang memakai sutra, hanya saja yang memakai sutra adalah man, orang la khalaqa, yang sama sekali tidak ada jatah bagian lahu baginya fil akhirati, di akhirat. Kan untuk jatah belas akhirat. Kalau di dunia sudah pakai sutra. Walam yufasil, dan tidak memperinci siapa golongan ini yang mengharamkan pemakaian sutra itu. Dalam hadis ini Nabi tidak memperinci, malah khalaqalahu itu man bainar rijali, antara orang-orang laki-laki, wan nisa'i, dan orang-orang perempuan. Hadis ini tidak memperinci. Fal jawabu, maka berumlah jawabannya adalah annal khabara, bahwa hadis tersebut unsurifa, dipergunakan, ditasarufkan lirijali, bagi orang-orang laki-laki. Di sini li'annahu, karena sesungguhnya qad fusira, benar-benar telah ditafsirkan fi haditsin akhar, pada hadis yang lain, ditafsirkan di hadis yang lain, haitsu qala, sekira bersabda siapa Nabi, hillun liunafihim, bahwa sutra itu halal bagi para wanita dari umat ini. Waktulifa, dan diperselisihkan fi lubsil ariri, mengenai pemakaian pakaian sutra, fil arbi, dalam perang. Ya, apa kalau pakaian sutra dipakai dalam peperangan? Itu berbeda pendapat. Qala ba'duhum
Telah berkata sebagian ulama, la yajuzu memakai sutra, pakaian sutra dalam peperangan itu tidak boleh. Wawa bermula ketidakbolehan itu adalah qaulu Abi Hanifah, pendapat dari Imam Abu Hanifah rahimahullah, semoga Allah memberi rahmat beliau. Waqala, dan telah berkata siapa ba'dhum, sebagian dari para ulama, la ba'sa, tidak ada dosa adalah maujud, tidak ada dosa sama sekali adalah maujud dengan memakai sutra, bahkan sutra dalam peperangan. Wa bermula pendapat itu ada qaulu sahibihi, qaulu sahibihi, qaulu sahibaihi, pendapat dari kedua orang pendukung mazhab Hanafi rahimahumallahu. Fama ujjatuman, adapun alasan dari orang karihahu yang memakruhkan bahkan sutra, memakai sutra dalam peperangan, fali anna nabiyya, karena Nabi Muhammad SAW bukan Nabi ya dah. Fali anna nahya, yang makruh itu fali anna nahya, karena aslinya larangan pemakaian sutra itu adalah waroda, telah datang apa an-nahyu aman secara umum fi lubsihi, dalam memakai sutra. Fastawa, maka samalah larangan itu fi alil arbi, dalam keadaan, maka sama halal arbi, dalam keadaan peperangan, wa ghairihi, dan lainnya. Wa ghairuhu, fastawa halul harbi, maka sama apa halul arbi wa ghairuhu, keadaan perang dan lainnya. Waruwiyaan Ikrimata, dan telah diriwayatkan dari Ikrimah apa anausunya Ikrimah adalah karena ada siapa Ikrimah yakrahu, ada memakruhkan lubsal ari, memakai sutra, wadibaji, dan sutra dibaj, fil arbi, dalam peperangan. Waqala, dan berkata siapa Ikrimah, kanu, ada siapa orang-orang itu, yuraduna, adalah ditolak siapa mereka, asyadata, pada mati syahid, bilubsil arini, sebab memakai sutra.
Temekro ditulak garai gak iso mati syahid. Waruya dan telah diriwayatkan Al-Hasan dari Al-Hasan annahu sesungguhnya Al-Hasan yakrau memakruhkan membenci lubsal hariri memakai sutra fil arbi dalam peperangan. Wa amma ujjatu man ajaza, adapun alasan hujjah dari orang yang menghalalkan dalika maka sutra dalam peperang itu, faqad dzaba maka benar-benar telah berpendapat siapa man ila maruya kepada apa yang telah diriwayatkan an Umar dari sahabat Umar radhiyallahu taala anhu annahu bahwa Sayyidina Umar qila ditanyakan kepada Umar, inna sunya kami idza laqinal adwa pada waktu bertemu siapa kami akan musuh Waro'ainahu dan telah melihat siapa kami akan musuh. Qad kafadu, ini barangkali salah ini ya. Kafadu itu daliku ora enek no kamus iku. Sabise kafaha kafakho tangsul kok kafaru. Telah menutupi siapa musuh ala silahi pada senjata mereka bil ariri dengan sutra wati baji dan ribat. Faro'aina maka melihat siapa kami lindalika untuk itu, karena itu haibatan akan kehebatan. Jadi seolah-olah itu melihat ada kewibawaan pedangnya dibungkus karo sutra. Faqala maka berkata siapa Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, wa antum takfuduna ala silaim takfuruna ala siaikum bil arir wa tibat, dan sedang engkau juga membungkus menutupi senjata-senjata kalian dengan sutra dan tibat. Jadi nek kapatu kok gak enak ketemu kan ta? Apa? Wa anil Qasim bin Muhammad, dan telah diriwayatkan dari Al Qasim bin Muhammad qala katanya, karena ashabun Nabi ada siapa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna tidak berpendapat siapa para sahabat Nabi bilubsil arini dengan memakai sutra wa tibat dan sutra tibat fil arini dalam peperangan, tidak melihat bahasan akan dosa.
adalah fil alami, mengenai menerangkan tentang mengenai memberi lukisan fitau di dalam pakaian. Qala telah berkata siapa Al-Faqih Abdul Laits As-Samarqandi rahimahullahu, kariha telah membenci, memakruhkan siapa ba'dun nasi sebagian manusia al-alama memakruh akan memberi lukisan, akan melukis firtau di dalam pakaian minal arir dari sutra wa tibas dan tibas wa abahahu dan membolehkan memberikan lukisan siapa al-akharuna ulama-ulama yang lain. Nabi dan dengan pembulian ini kita mengambil pendapat yang oleh Fa'amma man karyahu, maka adapun orang yang menganggap makruh memberi lukisan pada pakaian, faqad dzaba, maka benar-benar telah berpendapat siapa man ilama kepada apa-apa rawa yang telah meriwayatkan akan siapa al-A'mas meriwayatkan an Mujahid dari Mujahid an-Nabna Umar bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu, semoga Allah meridhai, ta'ala maha tinggi Allah anhuma terhadap Abdullah dan Umar, istara telah membeli siapa Abdullah imamatan selembar sorban Faro'a, maka beliau melihat alaiha pada serban tersebut
alaman akan satu tanda, hariron rupanya sutra. Warawatan telah meriwayatkan siapa Musa ibnu Ubaidah, putra Ubaidah, meriwayatkan an Khalid dari Khalid bin Yasar, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, qala berkata, siapa Jabir bin Abdullah? Kunna adalah siapa kami, naqta'u memotong siapa kami, al-a'lam akan lukisan-lukisan pada pakaian. Maqala Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan telah berkata siapa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ijtanibu jauhilah oleh kamu sekalian ma khalata siyaba, apa-apa yang menyampuri pakaian, minal ariri nyatanya sutra, wali anna nabiyya, karena sunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harrama telah mengharamkan al-harira akan sutra ala rijali atas orang-orang laki-laki, fastawa maka menjadi sama fihi pada keharaman apa al-qalilu sedikit wal kathiru dan banyak. Wa amma hujjatu man qala, adapun alasan orang yang berpendapat la ba'sa bihi, tidak ada dosa sama wujud bihi dengan pakaian yang campuran tadi, fama maka adalah apa-apa rawa yang telah meriwayatkan akan ma siapa Abu Umamah al-Bahili, Abu Umamah al-Bahili qala katanya, inna qauman sunya sesuatu kaum, qalu tah berkata ya Rasulullah, aduhai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahai tanah
Rasul telah melarang kami an lubsil ariri, dari memakai sutra. Fama ya'illu lana minhu, maka apakah yang halal bagi kami minhu dari sutra? Qala bersabda Nabi salah satu asabi', 3 jari yang boleh. Wa dzalika aidan, dan demikian pula juga la khaira fi, tidak ada kebaikan pemakaian sutra 3 jari itu. Waruya, dan telah diriwayatkan anak an Ibni Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, annahu bahwa sungguhnya Abdullah qala telah berkata, katanya la ba'sa, tidak ada dosa dalam maujud bil alami, dengan lukisan atau tanda. Wa innama yakruh, hanya saja makruh, dia makruh al musmit, akan musmit, yakni artinya nau'an minas siyabi, sebagian dari pakaian. Warawa Mansur an Ibrahim annahu, sunya Ibrahim qala berkata, kanu yurakhisuna, memberi keringanan siapa mereka, fil a'lami, mengenai tanda-tanda atau lukisan-lukisan. Warawa Suwaid bin Ghaflata, dan telah meriwayatkan sama Suwaid bin Ghaflah bin Umar radhiyallahu taala anhu, annahu qala, bahwa beliau telah berkata, la ba'sa, tidak ada dosa dalam maujud bil usbu'i, dengan 1 jari, wal usbu'aina 2 jari, wa salah, tidak dengan 3 jari. Wali annal qalila, dan karena yang sedikit, fi adil afwi, adalah pada batasan pemaafan. Kama annal amala sebagaimana sesungguhnya pekerjaan yang sedikit, fi adil afi, adalah batas pemaafan. Kama annal amalal qalil, sebagaimana sesungguhnya pekerjaan yang sedikit, bis sholati, dalam sholat, la yaqta'us sholata, tidak memutus sholat. Jadi menurut sholat mereka buat loh. Ini sekukur-kukur biji. Ini enggak batal ini. Sebab qalil, ya. Nek ngene ji lu batal. Nek garuke ngene batal. Ya. Tadi nek gatel kene mbek kene ya apa? Ya kene cerepet saja. Ya. Nah ini hanya 1, baru dianggap pekerjaan garapannya 1. Yo ngene kukur-kukur batal ini. Ya utek-utek itu aja loh ya.
amal qalil. Itu dimaafkan, tidak memutus, tidak membatalkan sholat. Wa qalilun najasati, dan sedikit dari najis, layam nau tidak mencegah jawazat sholati, akan kebolehan sholat. Jumatan udan, ya, kecipratan banyu yang sudah ada rembong itu ya makfu. Di samping karena sedikit atau karena li usril ikhtiraz, karena kesulitan menjaga. Ayo piye supaya ora kudanan apa cincing cincing sampai sempol no, ala dosa. Atau sedikit pakaian wis getengan, setrikanan gua ada putih, ndadak ana lar mencelok, ngung pelek mencelok, terus bekas kakinya itu kuning, diambut ambune bau keat, ya Pak, sudah salah saja itu qalil, tidak apa-apa itu. Dia najis tapi dimakfu gitu loh. Fakadzalika, maka demikian pula hada ini. Maka tanda-tanda sutra itu 3 alamat saja. Diulang jamaah haji untuk mengeri kopernya itu pakai ya tali tambal kain-kain supaya gampang dikenal. Wasaimu, dan pemurang puasa, idza dakhalal gubaru, apabila masuk apa debu-debu, fi alaqihi, dalam tenggorokannya kelebon debu, adalah la yungqidu. Ini kurang titik ya. Hah? Ikut dot apa sat? Dot. Kau gak ada titik. Tidak membatalkan as-saum, akan puasa. Li'annahu, karena sungguhnya gubar itu adalah qalilun, sedikit. Fakadzalika, maka demikian pula ini ada. Al-babul ati wal arbaun, bermula bab yang ke-41 adalah fiftirasyid dibas, memakai lemek dari sutra, hamparan sutra, lemek. Qala al-Faqih, berkata al-Faqih Abu Laits rahimahullah, ikhtalafu, telah berbeda pendapat siapa para ulama, fiftiraf sidibas, dalam memakai lemek dari sutra, wal arir, dan hari sutra, dibas atau sutra arir. Qala ba'dhum, berkata sebagian mereka, la ba'sa, maka tidak ada dosa dalam maujud bi, dengan memakai lemek dari sutra. Wa huwa, bermula
yang mengatakan boleh ndak apa-apa itu qaulu Abi Hanifah, pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah. Wa qala, dan berkata ba'dhum sebagian mereka yakrahu makruh, maka itu lemek dari sutra itu. Wa bermula kemakruhan itu ada qaulu Muhammad ibnul qaulu Muhammad ibnil Hasan, pendapat dari Muhammad bin Hasan. Wa bihi, dan dengan pendapat Muhammad bin Hasanin na'khudhu, kami mengambil pendapat kami, yaitu makruh. Amma hujjatu man ajazau, adapun dalil dari orang yang memperbolehkan pakai lemek dari sutra, fama ruya, maka adalah apa yang diriwayatkan an Ibrahim, dari Ibrahim bin Mus'ir an Abi Rashid, ngolah katanya ra'aitu, telah melihat aku ala Firas ibni Abbas, pada Firas lemek ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, au ala majlisi, atau pada tempat duduk Ibnu Abbas, murfaqatan, dihiasi di atasnya, ditutupi min aririn, dari sutra. Wa ruwiya anil Hasan, wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah.